Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan keanekaragaman hayati yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada keanekaragaman hayati tingkat spesies. Yang kedua ada tingkat gen. Yang ketiga ada tingkat ekosistem. Nah, dari ketiganya kami akan menjelaskan di video yang selanjutnya. Namun sebelum itu, izinkan kami perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Melina Agustina. Nama saya Dendra Dwi Kuncoro. Nama saya Arifah Sinta. Nah, sudah. Bye-bye. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan kambing. Jadi, keanekaragaman hayati tingkat gen adalah perbedaan yang terjadi di dalam satu jenis makhluk hidup karena gen yang dimiliki tiap individu berbeda. Walaupun sama-sama kambing, setiap jenis kambing punya susunan gen yang berbeda, sehingga tampilannya, ukuran tubuh, bahkan hasil ternaknya juga bisa berbeda. Terus, ya, di sini saya akan menjelaskan pada 3 kambing. Yang pertama ada kambing jantannya, betina, sama anakannya. Jadi kami akan menjelaskan tentang perbedaan pada yang jantan dulu. Yang jantan memiliki tanduk ke belakang, ya, dan betinanya karena dipisahkan kandangnya karena setelah melahirkan. Yang betinanya cuma tidak memiliki tanduk dan kupingnya lurus ke samping. Ya, selanjutnya pada anaknya itu di belakang tidak terlihat, ya. Nah, itu pada anaknya masih kecil, itu mirip pada betinanya dan memiliki warna bulu yang sama betina. Selanjutnya perbedaannya pada bulunya, yang jantan lebih tebal dan keriting, dan ke perempuannya itu lebih halus daripada yang jantannya. Terus lanjut ke anaknya. Anaknya tutup. Nah, anaknya itu bulunya mengikuti kepada ibunya, lebih halus daripada punya ayahnya. Nah, itu punya anaknya, ya guys. Oke, sebelah gini. Nah, halo teman-teman. Nah, yang kedua itu ada keanekaragaman hayati tingkat spesies, di mana pada tingkat spesies itu biasanya mempunyai ciri-ciri yang sama dan bisa berkembang biak menghasilkan keturunan yang subur. Nah, kita ambil contohnya adalah jeruk. Jeruk itu kan banyak jenisnya. Ada jeruk manis, jeruk mandarin, jeruk santang, jeruk nipis, dan masih banyak lagi. Nah, ketiga jeruk ini mempunyai persamaan. Yang pertama itu karena ini tuh masuk dalam keluarga jeruk-jerukan. Nah, terus jeruk ini kaya akan vitamin C. Persamaannya ini karena bentuknya sama-sama bulat. Nih, kalian bisa lihat bentuknya itu sama-sama bulat, sama-sama mempunyai kulit. Nah, perbedaannya yang pertama pada jeruk santang madu, di mana ini kulitnya tipis, mudah dikupas, warnanya oranye terang. Jadi mari kita kupas ini dulu. Nah, yang pertama ada jeruk santang, teman-teman. Di sini sudah saya kupas. Begini penampakannya. Untuk ininya itu emang lebih tipis daripada jeruk yang saya bawa. Ini ada jeruk mandarin, di mana jeruk mandarin itu kulitnya itu lebih tebal dibandingkan sama yang jeruk ini. Terus warna dari jeruk mandarin ini agak orange-nya tuh sangat-sangat orange dibandingkan sama yang ini. Teman-teman lihat kan? Nah, itu. Ini tuh warnanya mengkilap, terus dari baunya itu lebih wangi dari jeruk mandarin ini dibandingkan dengan jeruk santang ini. Nah, kalau misalkan dilihat perbedaannya, jeruk nipis itu emang sangat berbeda dari kedua jeruk ini. Rasanya pun sebenarnya agak sama, cuman lebih manis yang jeruk mandarin ini, teman-teman. Jadi mari kita mencoba. Mari kita coba, teman-teman. Jeruk mandarin ini rasanya lebih enak, lebih ada rasa asamnya sedikit sama manis.
Kalau yang ini tuh cuman manis, tidak ada rasa asemnya sedikit pun. Lalu untuk jeruk nipis sendiri kalian sudah tahu pastinya, ini rasanya sangat asam dibandingkan dengan kedua jeruk ini. Jadi begitu, ini tuh contoh dari keanekaragaman hayati tingkat spesies dari buah jeruk teman-teman. Jadi sampai jumpa. Ya, yang selanjutnya keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Jadi, ekosistem adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan komponen yang tidak hidup di suatu lingkungan tertentu. Di sekitar kita, ekosistem bisa ditemukan di berbagai tempat, termasuk di lingkungan rumah. Di sini saya mengambil contoh ekosistem yang terdapat di lingkungan rumah saya, yaitu ekosistem kolam ikan. Setelah kita menonton video tadi, bisa kita lihat bahwa ekosistem dalam kolam ikan itu ada dua jenis komponennya. Yang pertama ada komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi komponen biotik itu adalah makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem ini. Contohnya ada ikan-ikan yang berenang di air, lalu ada juga tanaman air eceng gondok yang mengapung di permukaan, dan tumbuhan kecil di sekitar kolam. Kadang juga ada lumut yang tumbuh di baru-baru pinggir kolam. Semua itu termasuk makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik adalah benda-benda yang tak hidup, yang mendukung kehidupan di kolam ini. Misalnya ada air yang menjadi tempat hidup ikan, terus batu-batuan di pinggir kolam, sinar matahari yang membantu tanaman untuk berfotosintesis, lalu ada udara, dan juga suhu atau panas dari matahari yang mempengaruhi kehidupan di kolam. Semua komponen ini saling berinteraksi. Ikan memanfaatkan air untuk bernapas, lalu tanaman air memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan oksigen, dan oksigen itu bisa dipakai lagi oleh ikan. Jadi, di kolam ikan ini makhluk hidup dan benda tak hidupnya itu bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dan sekian penjelasan ekosistem kolam ikan dari saya, semoga bermanfaat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai keanekaragaman hayati yang terbagi menjadi 3 dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.